Kalau pacar Anda ada yang bau sungut, bau mulut, nah liatin video ini. Mandi, goblok. Halo, kembali lagi bersama Bacin di episode 3 kali ini. Bacotan Cinta Anak Bapak. Yang akan membahas kali ini apa? Bagaimana kalau misalnya kita menemukan pasangan yang bau sungut, kelek, dan bau kaki? Bau mulut, bau ketek, dan bau kaki. Oke. Dimulai dulu dari kamu. Langkah pertama, kita langsung pada intinya saja. Jangan pada langkah dulu atau anjing. Hah? Gimana kalau misalnya kita menemukan pasangan yang bau sungut, kelek, dan kaki? Dari sungut dulu. Kalau udah terlanjur pacaran? Iyalah pas udah pacaran lah. Atau? Anjing, goblok kaboga yang bau sungut gitu kan. Anjing, sungutnya bau neraka. Anjing malah kemarin komen non, lambungnya bau Armageddon. Sungutnya bau Armageddon anjing. Jadi ini sebenarnya ini bacotan nggak penting ya, cuman kita mengangkat ini karena mungkin ada yang ngalamin. Jadi kalau misalkan pasangan kalian bau sungut gitu, sungutnya bau Armageddon, bau lambung, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan gitu ya? Kan kadang-kadang kita nggak tahu kalau misalkan namanya, kita tarik menurut kalau misalkan namanya PDKT itu kan jauh-jauhan ya, meja makan gitu kan. Tapi kebayang nggak sih lo ketika misalkan udah menjalin hubungan, terus tiba-tiba anggap aja kita mau nyipok gitu nya, mau nyium, terus pas kecium, anjing sungutnya anjing bau Armageddon terus kumaha eta. Bau iya anjing bau monster di Benteng Takeshi. Bau monster Benteng Takeshi. Aduh. Punten ini bukannya ini ya. Ini mah kita mah nggak menjurus ke siapa-siapa. Kita mau ngomongin aja siapa tahu ada yang bau sungut. Siapa tahu ada yang mendapatkan hal seperti ini gitu. Nah, ini kan di sini inilah kita beri saran di sini. Nah, kita mah tukang saran biasa. Bukan moyok sebenarnya mah. Bukan meledek. Bukan ngeledek. Cuman kita akan beri saran gimana yang kalian lakukan. Lanjut sungut bau Benteng Takeshi. Kita cinta, cuman pacar kita tuh bau sungut, bau baham. Ya ini kita kasih saran gini. Kalau misalkan yang sungutnya bau Benteng Takeshi, bau monster Benteng Takeshi gimana? Pusingnya bau Armageddon mah. ya ini mah kan namanya perumpamaan namanya. Kalau makanya susah kalau punya pacar yang nggak mungkin PDKT can ka ambe mah. Pasti udah PDKT pasti ka ambe. Iya, anggaplah misalkan kecium gitu kan, tapi kan nggak sedekat ketika misalkan mau cipok kan gitu. Kalau mau cipok, lah, misalkan boleh lah PDKT misalkan ngobrolnya jarak jauh karena social distancing. Jarak jauh belum kambe tah. Misalkan mau cium gitu kan, mau cium-cium manis, terus bau baham, bau sungut. Yang langkah yang pertama apa? Karena belum pernah ngalamin. Misalkan bau sungutnya level 1 atau level 10, kita kayak ayam pedas aja gimana? Tergantung. Kalau level 1 kalau nih dari level 1 sampai level 5 tuh kita bisa setarakan sama kalau kayak asam lambung naik. Itu dari level 1 sampai 5. Itu sampai 5. Baunya teh yang menyengat yang pahang itu masih. Oke, asam sama busuk. Asam tahu. Bau lambung lah bukan langsung lambung. Nah, itu gini, kalau misalkan lo menemukan pasangan kayak begitu, langkah pertama lo akan ngomong enggak sih sejujur-jujurnya? Maksudnya, Yan, congor lo tuh bau sampah, misalkan congor lo tuh bau monster Benteng Takeshi misalkan. Lo akan ngomong yang sungut kamu bau Armageddon nih. Goblok. Iya kan maksudnya kan ada ketidakenakan kan ya, maksudnya ketika misalkan kita ngomong takutnya disangka ngeledek atau misalkan menghina gitu ya. Atau misalkan memang lo memberanikan diri untuk ngomong kamu kumur-kumur dulu atau misalkan enggak, kalau dikodein pun mereka pasti tahu misalkan yang kamu yang sikat gigi deh pasti itu mulutnya bau. Yang jadi masalah begini, ada orang pun yang tidak tidak ngeh gitu ya, tidak ngeh misalnya kayak bau sungut gitu. Tapi emang semuanya nggak ngeh kalau kita bau sungut sih sebenarnya. Enggak, kalau misalnya kayak gini gue masih waras gitu, tapi kalau misalkan ya kan maksudnya kita nafas kan biasa aja gini, nggak yang sengaja gitu kan, nggak ada yang sadar kalau kita bau sungut, asam lambung naik. Kecium berenang gitu, maksudnya kecium misalkan bau asam lambungnya misalkan tinggi gitu ya. Nah, kamu tuh misalkan menemukan seperti kayak begitu gitu, terus lo berani ngomong nggak sih maksudnya congor lo bau gitu? Kalau nggak jaim mah ngomong. Bau banget anjing congor lu bangsat gitu. Kalau nggak jaim ya, kalau nggak jaim berani ngomong demi Allah Rasul. Nah, terus kalau misalkan jaim, cara ngomongnya gimana?
Gak ada sih asli, itu mah emang udah geus kudu narima we kamu semut bau. Si anjing itu mah. Aduh anjing. Geus anu berhubungan dengan pencernaan mah susah anjing. Iya, masih kan harus ada dong. Lo sebagai pasangan itu lo harus berinisiatif bahwa misalkan kalau misalkan pasangan lo misalkan memang nafasnya atau misalkan mulutnya tidak enak, tidak apa namanya tidak sedap, tercium tidak sedap, lo harus punya inisiatif bahwa lo mengingatkan dia karena lo sebagai pasangan dia. Gimana caranya? Kalau yang jaim oke tadi kan. Kan kalau bingung mana nyawa lagi? Enggak dulu. Lo harus jawab, nggak bisa. Kan kalau yang jaim tadi yang nggak jaim udah cong lo bau misalkan bau seblak misalkan. Nah, kalau misalkan yang jaim sekarang gimana caranya gitu. Gue sampai keringetan, geng. Aduh. Gak ada cara. Udah harus terima ya. Terima aja gitu. Nah, kalau nggak jaim nah, makanya pacaran tuh jangan jaim-jaim. Ini nih. Kalau kejadian punya pacar yang bau sungut, yang bau congor, ini nanti anaknya di sini. Kalau nggak jaim mah kita bisa ngomong, anjing makan apaan lu? Mulutnya bau tai kucing. Kucing ya. Gampang kalau nggak jaim. Gitu. Maksudnya kan gini, lo harus mikirin dong. Maksudnya kalau misalkan yang nggak jaim gitu, yang jaim misalkan. Kumaha caranya? Gue belum dapat jawaban jelas dari lo nih. Sebelum kita masuk ke yang bau ketek dan bau kaki. Nah, terus misalkan pas kan lo kebayang nggak sih? Kalau misalkan pas lo misalkan mau cipok gitunya, tes. Gitu anjing. Oh my god. Atau enggak kayak yang iyalah ini cara satu-satunya pasti nggak akan mungkin ini nggak akan mungkin seenak yang nggak jaim ya. Pasti ada nggak enaknya kalau jaim. Nanti suatu hari kasih bingkisan pacarnya, pasangannya kasih bingkisan, isinya Listerin, kumur mulut, obat kumur sama odol. Odolnya dimakan, cara odolnya gitu. Sama surat. Terus suratnya apa isinya? Nah, suratnya tulisannya makan makanan yang sehat anjing. Soalnya anjing kalau sungutnya udah pengen ditanya kalau kayak gitu teh. Makan apa anjing? Congornya bau banget goblok ya. Kayaknya enggak jaim kayak gitu enak. Kalau misalkan jaim, kalau dari gue ya, kalau misalkan jaim, yang enggak jaim oke ya, misalnya kita bisa ngomong seenaknya maksudnya. Congor lu bau banget sih. Lu makan apaan? Nah, tapi kalau misalkan yang jaim mungkin dari gue, kamu asam lambungnya lagi tinggi ya. Ya enggak sih? Tapi kan setidaknya kan itu lebih halus gitunya daripada ngomong congor gitu ya. Lebih halus tapi tetap gak enak. Lebih halus tapi tetap gak enak. Ya pilihannya itu, cuman ini lebih halus gitu. Secara halus. Masa pacaran kamu pacaran ngebahas apa? Asam lambung. Gak enak bahasanya teh. Dokter bukan ngebahas asam lambung, goblok. Udah to the point aja. Mulut kamu gak enak. Mulut kamu bau. Iya, tapi kan gak mungkin juga ngomongnya begitu, yo. Maksud gue, lo harus begini ngomongnya. Lu tuh asam lambung lu lagi naik ya, soalnya asam nih mulut lu kan enak ya kalau bahasa begitu. Tapi kalau misalkan mulut lu bau banget sih, nah, itu kan bisa menyinggung perasaan dia sebagai pasangan lo gitu loh. Mulut kamu makan apa sih tadi? Emang kenapa? Mulut kamu bau kopling puso gitu kan? Nah. Kopling puso. Goblok. Mulut kamu apa? Kayak rem angin Damri. Nah, ya oke lah, apa namanya itu sungut ya. Jadi kalau misalkan ya pokoknya kalau misalkan yang nggak jaim, yang nggak jaim lebih susah untuk yang nggak jaim lebih enak. Iya, lebih enak ingetinnya. Tapi kalau yang jaim itu lebih susah. Kalian harus benar-benar yang mikir gimana caranya gue ngasih tahu tapi gue enak nggak bikin dia nggak enak. Oke gini. Susah. Kalau dari gue makanya jangan jaim. Ini masih disungut nih. Jadi baiknya lo yang tadi kayak gue bilang bahwa cari cara atau temukan cara yang memang bahasanya itu tidak menyinggung. Jadi kalau misalkan lo ngomong ya sama mulu kayaknya lagi naik nih, asam banget sih mulut lo, misalkan bahasanya kayak begitu gitu ya. Tapi tolong jangan. Tapi tetap nggak enak. Udah nggak ada yang enak. Ya tetap nggak enak. Ya gimana? Emang nggak enak. Baunya juga aja nggak enak. Anjing gimana sih lo teh? Ya kalau mau gitu udah ya terima sampai putus. Tak putus nawe anjing bobogohan yang bau sungut hakan. Hakan kusia. Hakan kusia anjing bau sungut kan. Kita apa namanya ganti. Sekarang misalkan bau ketek. Ya. Bau ketek ini permasalahan yang memang bau badan. Ya bau badan itu dari bau ketek dah. Bukan hanya tentang orangnya jorok nggak mandi ya, karena memang itu kan apa namanya bakteri yang memang susah untuk dihilangkan. Karena dia memang terpicu oleh keringat di tubuh kita. Nah, tapi makanan juga punya peran lah. Maksudnya? Ya, makanan yang nggak sehat, makanan yang kotor, keringatnya bau. Nah, misalkan begini, pasangan lo semua, atau gue nanya ke lo dulu ya, pasangan lo semua, pasangan lo itu bau ketek, ya kan? Bau ketek.
Ini sama lagi nih, tapi ini bisa dipelintir nggak bahasanya gitu. Pasangan lo ini bau ketek. Terus pas ketika misalkan lo lagi nyium, terus kalau enggak pasangan lo lagi ngegandeng begini kan ketek itu nempel di bahu lo kan. Iya. Terus apalagi pas keteknya yang basah kayak gini ya. Pas keteknya basah, nempel di bahu lo gitu. Apa yang akan lo lakukan? Dan tahu itu pasti menyengat sekali baunya gitu. Pahit lah, tiga pare. Apa yang akan lo lakukan? Kalau bau badan nggak akan separah bau sungut. Kalau bau badan nggak separah bau congor. Tapi kan itu bisa jarak jauh, boy. Tapi temen nih waktu SMA ada temen yang cewek jarak 5 meter sungutnya bau kecium. Anjing, alay. Demi Allah. 3 meter lah kali. 3 meteran. itu panjang gawang sepak bola apa bau sungut anjing? Baunya social distancing anjing. Panjang anjing. 6 feet anjing baunya asli. Tapi kecium asli kecium. Terus itu emang gak ada bau congor. Parah makanya lebih parah tuh yang bau congor, yang bau mulut. Lu ingat gak waktu kita pas lagi motoran zaman lu SMP dulu. Ada ini sebelum ngebahas pasangan ya, gua ini dulu flashback dulu. Jadi gue sama dia sama anak gue ini pas mau nganterin dia ke sekolah pas lagi SMP, di depan gue tuh ada motor. Oh iya tahu. Di depan gue tuh ada motor. Yang pakai baju partai ya? Iya. Dan kita jaraknya mungkin ada bangsanya sekitar 50 meteran mungkin ya dari apa namanya ya. Salah 25-an lah. Ya 25 30 lah ya. Gitu. 25 30. Dan itu masih kecium gitu loh. Lo kebayang gak sih kalau misalkan itu jadi pasangan lo? Nah, yang tadi gue bilang udah mah bau badan, ke angin-angin ke belakang, bajunya baju partai, bahannya bahan murah yang gak nyerap keringat. Jadi si keringatnya narapal di awak. Ya. Sebenarnya itu lebih bahaya daripada yang ngerokok di kendaraan. Anjing. Jadi bau bau bisa membunuhmu ya, bau ketek bisa bahaya. Nah, bau ketek bisa membunuh. Jawab dulu yang tadi. Jadi kalau misalkan dia nyender ke bahu lo, meluk lo gini, ngerangkul lo, terus kan si keteknya basah tuh, nempel di baju lo. Lo akan melepaskan rangkulan dia di pundak lo, atau pura-pura lo yang jadi berinisiatif merangkul dia gitu bahunya. Berinisiatif kita melakukan bagaimana caranya supaya ketek dia nggak kebuka. Ya nggak mungkin lah anjing. Itu caranya kan keringat aja basah nempel di baju, gimana sih lo? Enggak, misalkan dia mau ngerangkul, kita berusaha bagaimana supaya dia nggak keteknya nggak kebuka. Dia supaya nggak sharing anjing baunya teh. Goblok lu malah sama dia. Tolong anjing. sama dia tuh nggak di-sharing si baunya teh. Jadi entah itu dengan cara kita yang ngerangkul. Iya. Entah itu pegangan tangan aja bisa. Kalau misalkan lu ngomong sampai keteknya nggak kebuka, mana ini juga pinguin lempang lagi kian atau goblok tak gituan mana juga pinguin. Ya nggak kayak gitu juga biasa. Mungkin jalan biasa pun nggak. Emang kalau misalkan cewek ada level-levelnya. Ada yang jalannya udah kayak gini pun masih bau. Itu memang anjing kebayang teh sarena di kandang itu bau napol sama kawak. ini bukan siapa kasih. Gak ada, ini mah enggak menjurus ke siapa-siapa. Iya, ini mah kalau siapa tahu ada. Kalau ada. Nah, kita sekalian moyok. Jeung moyok supaya dia sadar. Kalau pacar Anda ada yang bau sungut, bau mulut, nah, liatin video ini. Mandi goblok. Gitu. Makan yang bener, jangan makan makanan yang enggak sehat. Membuat keringat Anda keluarnya bau. Nah, selain pasangan Anda, orang sekitar terganggu. Kalau gua ya, lo kan tadi tidak menjawab tuh, jadi hanya ngomongnya supaya tanya kebuka. Ya. Nah, kalau gua begini. Kalau misalkan lu mau tega apa nggak tega sekalian? Kalau gue sih lebih ngomong tega walaupun benar. Gak enak mau tega sekalian enggak sekalian. Maksudnya tapi harus kan demi kebaikan dia juga kan. Dong. Demi kebaikan pasangan kita juga kan sebenarnya. Supaya pasangan kita itu enggak diledek sama sama orang lain atau sama teman-temannya gitu kan. Karena banyak orang yang nggak berani ketika misalkan bawa pasangan lo itu misalkan badannya baunya tidak sedap gitu ya, body odor gitu ya. Odor. Nah, nggak sedap. Tapi banyak yang tidak mau mengingatkan. Kalau buat gue pribadi, kalau misalkan gue sebagai pasangan gitu, gue akan mengingatkan bahwa badan lu ketek bau banget sih. Bawa pakai ini sih, pakai apa namanya, misalkan pakai roll on gitu. Yang beli deodoran siang bau kelek lu gitu kan. Lebih halus. Lo mau ngomong-ngomong nyuruh tapi ngebebetkeun goblok kita mah ngaranna. Enggak. Bahasanya enggak begitu aja. Enggak. Itu halus tapi enggak usah pakai kasar.
Maksudnya itu bagi kalian yang jaim pacarnya gitu ngomong itu masih bisa yang kamu beli deodoran sih bau banget. Emang abis futsal kamu gitu bilangnya. Apa kamu abis main kriket sama orang gitu. Anjing. Maksud gue, lo harus ngomongnya begini, harus tega sama pasangan lo. Lu bau banget anjir. Lu udah mendingan bahasanya begitu aja. Lu beli pakai deodoran sih atau misalkan pakai roll on sih biar enggak ini gitu. Nah, walaupun itu ada ketidakenakan sama kita ketika kita tapi jangan pakai sih. Tapi jangan pernah pakai sih. Sih itu ibaratkan kayak yang ini tuh gak sih? Apa? Kamu beli mendingan gih daripada sih. Jadi kayak kamu beli deodoran gih. Oh iya. Tapi kan kalau misalkan orang yang ngerti gih. Kamu beli deodoran sih. Iya sih kadang-kadang pakai. Kamu beli Iya benar juga sih. Kadang-kadang kalau pakai kata yang bantu tuh jadi salah. Kalau kata bantunya salah. Kesannya jadi kita yang pakai deodoran sih. Nah, jadi kayak kitanya resah. Kalau belajar kita untuk tega karena itu pernah gue alamin ya. Maksudnya gue pernah gue alamin karena mantan gue dulu cewek gue itu bermasalah dengan asam lambung. Untungnya ketika gue ingatkan itu, jadi asam lambung lu naik nih, gue bilang asam banget. Tapi karena gaya bahasa gue kayak begini, congor lu asem banget gitu. Terus dia masa sih? Iya katanya. Gue makan apa ya? Pasti lu makan pedas. Nah lu bisa mereka obrolan. Yang pertama supaya dia diingatkan tidak tersinggung, tidak menjadi malu gitu. Terus yang kedua kita secara tidak langsung udah mengingatkan dan harus membuat dia sadar. Kadang-kadang ada yang begitu enggak, tapi ya buat dia mah enggak gitu. Tapi kan untuk orang lain yang tadi kita bahas itu sangat mematikan gitu, maut gitu ya, masalah mulut gitu. Ketika bilang, enggak sentil hidungnya, bau anjing gitu ya. Udah kesel. Nah, itu kayak misalkan lambung. Gue mengingatkan dengan cara begitu. Jadi asam lambung lo tinggi nih, karena mulut lo bau banget. Oh iya. Tapi dengan seiring waktu dia sadar bahwa ketika gue udah ingetin itu, dia mulai ngejaga kayak pasti pemicu itu kan makanan tuh asam lambung naik itu makanan pedas, terus yang mengandung asam gitu ya, cuka dan lain sebagainya, bakso lah kayak gitu, pakai sambal. Nah itu memicu banget. Nah gue kasih tahu lo jangan makan ini deh supaya asam lambung lo nggak naik. Nah, itu kan lebih enak ya, lebih dramatis lah istilahnya. Lebih enak. Nah, lebih istilahnya lebih sopan. Lebih sopan benar bahasanya. Oh ya udah berarti lo nanti jangan banyak makan pedas deh. Jangan sampai nyinggung pasangan lo. Gitu. Kan jadi asam lambungnya naik. Ya. Gitu. Kalau misalkan ada yang bermasalah dengan begitu, silahkan tulis di kolom komentar kita. Nanti kita kasih rahasianya. Bagaimana cara ngomong. Nih tulis kolom komentar. Tuh tag kasih tahu pacar IG kalian apa biar kita poyok. Biar nanti pacar kalian sadar tanpa kalian kasih tahu, biar kita kasih tahu. Biar pacar kalian sadar sendiri. Yang terakhir, bau kaki. Bau kaki. Sorry ya geng ya, kita bacotannya kayak begini gitu. Tanpa menyinggung siapapun ya, kita saling mengingatkan gitu. Karena gue ngalamin sendiri gitu mas. Enggak, kita nggak ada tujuan. Kita tidak ada tujuan siapa. Kita hanya memberi solusi apa yang harus kalian lakukan nanti ketika kalian mendapatkan pacar yang bau sumut. Karena gue ngalamin sendiri gitu, ya tadi gue ceritain. Karena kita ya kalau bau sungut, bau badan nggak pernah sih. Kalau bau congor, bau badan nggak pernah. Tapi kalau bau kaki, apa? Bau badan pernah. Oh, sekarang kita masuk ke bau kaki nih. Bayangkan ketika misalkan pasangan lo misalkan bertamu gitu ya, bertamu ke rumah lo gitu, datang main. Nggak mungkin kan sepatunya dipakai, dan kita mah bukan orang Eropa ya, bukan orang Eropa. Sepatunya kan pasti harus dilepas gitu. Ketika sepatu dilepas, terus misalkan pas masuk baru ngelangkah, terus dibuka sepatu tuh biasanya bau kaki itu berasa tuh kayak bau ikan busuk gitu ya. Pas dibuka ngelangkah gitu. Masuk. Bau sarden. Sarden buruk. Nah, dan itu selalu nempel loh. Jadi nempel di lantai gitu. Di lantai apa di karpet gitu kan. Apa sih yang akan lo lakukan misalkan kalau misalkan cewek lo Kalau misalkan cewek lo tiba-tiba kakinya bau gitu kan ya. Dan itu ketahuan biasanya setelah kita duduk agak lamaan sedikit tuh. Mulai aroma itu mulai menyebar gitu ya. Menyatu dengan ketika biasanya yang dilakukan ketika aromanya sudah menyebar, dia biasanya suka ngelipat kaki sila biar ketutupan. Itu jalan ninjanya. Itu cokor lo itu maksudnya bau. Saya ngalamin kalau misalkan baru balik kerja nih anjing, wah tempur parah. Anjing cokor bau gini anjing kaki. Biasanya tapi udah enggak biasa aja. Tapi kalau misalkan
sadar bau dan di depan orang banyak. Tapi kan jalan ninjanya adalah lipat kaki kalian kayak sila guys, sila. Silakan bagaimana si telapak kaki, si kaki. Gitu. Sila aja nutupin ini. Usahakan bagaimana sih dari mata kaki ke bawah itu tertutup. Tapi emang pengaruh gitu? Cegah lah itu. Pengaruh mengurangi lah karena ketutup kan. Nah, kalau misalkan ini biasanya kan banyaknya ke cowok ya. Cowok kan lebih jorok gitu. Maksudnya jorok. Tapi cewek juga ada. Iya ada. Cuman kan nggak terlalu banyak nemuin gua gitu. Tapi banyak ini ke cowok gitu. Nah kalau misalkan cowok lo misalkan gitu ya. Cowok lo misalkan yang untuk teman-teman. Cowok gue? Bukan, yang di rumah. Bukan. Yang di rumah. Kacamata gue lompat. Yuk, sabar ya. Nah misalkan kalau misalkan teman-teman yang di rumah nih, cowok lo misalkan seperti kayak begitu. Apa yang lo lakukan? Nah jawabannya tulis di kolom komentar. Tapi kalau misalkan buat gua misalkan pasangan gua kakinya bau, itu mau gue pasti langsung ini. Kamu ambil pel. Itu bekas tapak kaki kamu bau banget. Itu bahasanya biasa. Itu enggak secara itu kalau dengan pacaran yang apa? Jaim. Tapi kalau buat gua mau jaim mau enggak, karena itu tidak terlalu menyinggung. Kalau bau kaki mah tidak mau terlalu menyinggung, mana enggak sih? Beda kalau misalnya kayak bau ketek sama tadi congor. Kalau congor mah kayaknya teh anjis. Itu cara Anda ya berarti ya? Iya. Maksud gue mah bau kaki mah gue nggak terlalu aduh menyinggung nggak ya bau kaki. Palingan cuci kaki lo bau kaki lo biasa itu mah. Tapi kalau misalnya udah urusan ini nih, yang paling penting itu yang krusial itu ketek dan congor dan sumut. Itu yang paling bahaya. Itu hati-hati. Fatal anjing. Karena bisa menyinggung. Fatal. Nah kalau misalkan lo pernah kan tadi lo ngapel gitu ya bau kaki gitu pas masuk ke dalam rumahnya gitu kan. Terus tadi lo ngasih tahu bahwa caranya adalah supaya tidak terbawa oleh angin itu kaki lo dilipat gitu ya. Nah, cepatnya itu kayak gitu. Itu setelah misalkan lo sadar itu lo nggak sih bahwa maksudnya gini, menjaga kebersihan kaki lo nggak sih setelah lo bahwa cokol lo bau. Kalau pribadi ya, ini kalau pribadi nih biasanya. Masuk ke rumah temen lagi ramean. Misalkan baru datang, kaki gue bau banget nih. Gue cuci kaki dulu deh. Itu harusnya orang dari masing-masing orang itu kesadaran sendiri dari si yang punya cokor dari si yang punya cokor bau yang harus sadar. Berarti kesadaran harusnya sendiri ya lebih bagusnya kesadaran diri sendiri ini kesadaran diri sendiri ini adalah mencakup semuanya dari mulai bau mulut bau badan bau kaki. Ya sih memang banyak yang begini ya. Ada beberapa orang yang memang nggak menyadari itu gitu, walaupun padahal ketika dia bertamu atau misalnya dia melepas sepatunya gitu, itu memang udah mengeluarkan aroma yang tidak sedap gitu. Tapi emang ada yang nggak sadar sih, ada yang nggak ngeh gitu loh. Banyak, yang nggak sadar banyak, dan yang nggak sadar banyak, yang sadar itu nggak begitu banyak, nggak sebanyak yang nggak sadar. Nah, kita singkat aja bahwa ini kan kaki, ketek dan mulut ini menjadi permasalahan yang bisa mengurangi image lo ya di mata pasangan kalian. Ya. Kalau saran dari gua, kita belajar mungkin setelah nonton video ini kita langsung atau begini dicolek. Coba tes aja nggak apa kalau di sendiri juga. Nah itu belajarnya begitu. Terus cium jadi kaki kalian. Karena dia selebeu lah ya kan cium. Sikat. Bau nggak? Nah gitu. Nah mungkin kalian akan terpicu untuk melakukan itu, menjaga bahwa kebersihan mulut, kebersihan badan, gitu, kaki itu salah satu penunjang untuk kalian menjalani suatu hubungan. Jadi jangan sampai nanti kalian pas PDKT terus tiba-tiba anjis, kurang ilfil gitu gara-gara bau badan yang tidak sedap, mulut atau misalkan kaki. Ya enggak ya? Iya. Ini bahasanya kan kayak gini. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini kan kalian sebelum pacaran, sebelum PDKT, lihat dulu nih anjing, sadar dulu. Selain penampilan yang hal penunjang itu bukan hanya penampilan. Iya. Kebersihan outfit, diri. Segala macam. Kebersihan diri itu paling utama sebenarnya, kebersihan diri. Jadi mau mukanya kayak apapun itu, wah ini juga parah lah bad misalkan. Tapi kebersihan diri bersih, orangnya bersih. Ya, betul. Rambutnya misalkan rapi segala macem, itu jadi nilai plus bagi wanita atau lelaki juga. Iya, karena ini tadi gua bahwa ini adalah salah satu faktor yang menunjang. Jadi bukan menunjang sebenarnya, basic sih sebenarnya kata buat gua ya. Basic.
kita tidak perlu apa namanya lihat penampilannya atau misalkan parasnya gitu ya, cantik dan ganteng dan lain sebagainya, tapi yang utama itu adalah kebersihan diri ketika kita mau mendekati pasangan atau kita mau apa namanya berkenalan dengan pasangan. Mulai berkenalan, mulai suatu hubungan lah itu. Nah, itu kebersihan diri. Hal yang mendasarnya. Itu yang lebih jadi punya daya untuk menutupi apa namanya kekurangan kita. Ketika kita bersih bersih diri, itu yang apa namanya yang jadi nilai-nilai lebih lah, yang utama gitu. Oke ya, berarti bacotan kita. Jadi sebelum jadi gini nih. Kenapa? Simpulannya. Sebelum kalian diberitahu oleh pasangan yang menantinya bakal membuat kalian mungkin sakit hati, lebih baik kalian memperbaiki diri dulu, sadar dulu, oh anjing gue ketek beli deodoran, anjing bau sungut makan yang bener, sikat gigi, kumur pakai Listerine, pakai Listerine mungkin setelah ini nge-DM saya Listerine untuk DM pakai Listerine. Pakai pembersih lah pokoknya yang bisa membuat kalian bersih. Kaos kaki ganti sehari sekali. Ingat, ini bau kaki itu bisa ini loh. Bau kaki. itu bisa apa namanya? Bisa mengatasi bau cokor loh kalau misalkan direndam pakai pewangi. Asli. Jadi si rada samar lah saru baunya gitu. Yang ngilangin banget. Buat yang rada hidung cokornya pakai pemutih By Clean. Mungkin By Clean bakal nge-DM buat mutiin cokor atau banget. Saya aja ya DM gitu. Di sini nanti ada Instagram. Pokoknya sekian dulu apa namanya bacotan kita kali ini. Jangan lupa seperti biasa ala youtuber kondang, subscribe, like, share, komen, tekan tombol lonceng. Jangan lupa. Oke. Tekan tombol loncengnya ya. Nah. Buat kalian yang ada saran, yang ada keluhan pasangan kalian gimana, tulis di maki-maki dong pasangan aku gini, saya maki-maki langsung di sini. Gak usah. Kalian langsung tag Instagramnya, kita serang Instagramnya. Kita serang sama-sama. Kalau nah, bagi kalian yang punya unek-unek buat pacarnya nih, sebentar agak panjang dikit nih. Buat kalian yang punya unek-unek buat pacarnya, terus kalian anjing kesel nih punya pacar dendam, kalian tulis aja. Yang mau nyebutin nama pasangan kalian sebutin di sini kolom. Bagi yang tidak, nggak usah disebutin namanya, biar kita sindir aja. Bagi yang pengen disebutin namanya, pasangan kalian nih, misalkan si Bambang teh bau sungut, kita sebutin Bambang, Anda bau sungut, kita sebutin kayak gitu. Langsung tulis kolom komentar. Kita tidak takut terbanat oleh YouTube. Terbanat buat lagi. Goblok. Itu gak akan mungkin ngebanat gara-gara yang suka nyepet. Tidak mungkin. Banyak sarkas di luar sana. Ya, itu bacotan dari kita. Jadi punten, jangan ada yang tersinggung. Ini kita hanya mengingatkan, saling mengingatkan. Cuma dengan tersinggung kalian kaum bacotan kita kayak begini gitu ya. Oke. Sekian dulu bacotan dari kita. Semoga secepatnya kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Oke. Selamat. Jangan lupa subscribe, komen. Kan udah tadi goblok. Subscribe, komen mah. Juga ya sekali lagi biar ingat. Ya lo bagian lo itu berarti. Goes to 1,000 subscribers. Aduh, oke. Semoga. Nah, jadi seperti biasa, gue ingetin sekali lagi. Kalau misalkan ada yang mau yang mau diangkat permasalahannya, tulis di kolom komentar. Nanti siapa tahu kita bisa angkat cerita-cerita kalian di channel Bacin ini. Oke. Selamat siang. Selamat malam, pagi, siang, dan sore. Sampai jumpa lagi di Bacotan Cinta Anak Bapak Bacin. Hatur nuhun.